The Javaanse Bank menjadi bank pertama yang didirikan pemerintah kolonial untuk mengatur peredaran uang dan pencetakan uang di Hindia Belanda pada 1823. Tak heran jika lokasi kantor DJB berada dalam kawasan kota tua yang dulunya menjadi pusat pemerintahan kolonial. Nah ini kayaknya udah beda lagi nih Kak ruangannya. Kita sudah masuk di ruangan direktur atau direksi di Javaanse Bank gitu. Jadi ini masih asli Kak, dari kursinya, meja. Supaya apa sih Kak kemudian ada ruangan-ruangan yang tetap dijaga autentikasinya gitu? Supaya tetap terbayang ya bagaimana sih suasana ruang pimpinan DJB pada waktu itu gitu ya. Oke, ini ruang rapat sepertinya ya? Iya, ini ruang rapat. Nah, sebenarnya dari ruang rapat ini banyak sekali kebijakan-kebijakan perbankan itu bermula gitu. Karena kan DJB ini mau bagaimanapun tetap mengawali gitu ya. Ketika peralihan atau pemberian saham juga tetap Bank Indonesia itu juga belajar dari DJB pada waktu itu. Nah, banyak sekali nih kebijakan-kebijakan bermula karena dulu orang-orang atau petinggi-petinggi DJB mereka biasanya rapat di sini. Museum Bank Indonesia menempati gedung warisan The Javaanse Bank atau DJB yang telah menempati gedung ini sejak 1828. Bangunan cagar budaya ini bergaya arsitektur neoklasik dari barat, dipadukan dengan ragam hias gaya Hindu yang eksotik dari timur. Pada masanya, DJB bertugas mengedar dan mencetak uang gulden di Hindia Belanda. Tak aneh jika banyak ditemukan brankas di dalam gedung yang berfungsi untuk menyimpan aset DJB. Kok ini kayaknya fasnya beda banget. Ini ruang apa ya kok ada teralis-teralis besinya begini? Ya, ini sebenarnya dulu digunakan untuk berangkas di zaman DJB, tapi kalau sekarang sudah jadi tata pamer. Dulu ya, dari zaman Belanda dulu memang digunakan untuk menyimpan emas batangan. Yang satu batangnya itu berat banget Kak. Satu batangnya itu sekitar 13,5 kilogram. 13,5 Kak? Kilogram. Satu emas batangnya dengan kadar emas 99%. Wow. Gitu. Ketika invasi Jepang pada waktu itu sempat dibawa lari emasnya sampai ke Australia. Gitu. Masih banyak waktu itu posisinya di sini. Cuman buah manisnya untuk Indonesia ketika pembelian saham DJB akhirnya menjadi miliknya Indonesia, termasuk emas-emas ini akhirnya miliknya Indonesia sekarang. Gitu. Kurang lebih tumpukannya seperti ini ya? Sebanyak itu juga. Replika emas dalam tumpukan ini masing-masing memiliki berat sebesar 13,5 kg per batangnya. Nilai satu batang emas asli tembus hingga 12 miliar rupiah. Ini Kak, ini brankas kedua kayaknya yang kita masukin ya Kak ya? Benar sekali. Nah, seperti yang kita ketahui sebelumnya ya, bahwa di Javaanse Bank itu tentunya memiliki banyak sekali brankas. Salah satunya brankas yang sekarang ditempati atau digunakan sebagai tata pamer Museum BI untuk koleksi uang. Untuk koleksi uang. Mungkin ini dari zaman era kerajaan di Nusantara. Ini nih Kak, uang-uang yang pernah digunakan ya? Iya, nah ini yang paling unik sih sebenarnya, banyak sekali pengunjung yang tertarik sama koleksi yang ini, yaitu uang ma. Uang ma ini dia beredar di era kerajaan Hindu-Buddha dan emang terbuat dari emas murni sekecil ini dan tentunya harganya juga tinggi. Gitu. Bahkan satunya itu bisa bernilai 4 ekor kambing atau 1 ekor sapi. Nah, sekarang masuk ke zaman kerajaan Islam. Kerajaan Islam, gitu. oke. Nah, di sini kita bisa melihat koleksi-koleksi seperti uang dirham, ada real, ada uang Kampua. Ini bukan peta ya Kak ya, kelihatannya kayak peta, tapi ternyata ini adalah uang Kampua. Yang boleh menenun ini hanya putri atau ratu Bulawambata. Nah, di sini kita bisa lihat uang-uang VOC yang sebutannya duit ya. Jadi duit itu sebenarnya untuk apa ya? Sebutan untuk mata uang VOC pada waktu itu. Di sini juga ada uang yang besar-besar banget Kak. Memang terlihat besar seperti ini. Tapi ada keterangan 4 bahasa yang berisi undang-undang dari uang ini. Supaya uang ini ya tentunya tidak dipalsukan gitu kan. Hanya DJB saja yang boleh mengeluarkan uang ini. Jadi merepresentasikan komunitas-komunitas masyarakat yang hidup pada zaman itu berarti ya? Benar sekali. Supaya yang membaca itu tidak hanya orang Belanda saja gitu. Tapi melainkan orang-orang yang pedagang-pedagang waktu itu, seperti ada yang dari Arab, ada yang dari masyarakat lokal juga. Waktu awal kemerdekaan. Indonesia itu belum sepenuhnya merdeka. Masih ada daerah-daerah yang juga masih dikuasai sama Belanda atau pemerintahan Belanda. Makanya akhirnya beredar pula nih uang nikah. Uang nikah, oke. Uang nikah atau uang di awal kemerdekaan Indonesia. Masih keluarannya Belanda. Supaya masyarakat tidak menggunakan lagi uang-uang nikah. Pada waktu itu Bapak Syafruddin Prawira Negara dia punya kebijakan gunting Syafruddin. Jadi uang nikah atau uang Belanda itu harus digunting menjadi 2. Setengahnya masih bisa dipakai, setengahnya lagi ditukar dengan surat
obligasi dengan bunganya nih tertera di sini 3%. Jadi bisa dicairkan 30 tahun kemudian. Oh, berarti Pak Syafri Pradinegara sudah punya sistem yang luar biasa ya untuk mengganti uang-uang nikah yang masih beredar di masyarakat. Nah, ini lanjut ke Sampai akhirnya Bank Indonesia lahir tahun 1953 dan akhirnya uang kita sudah mulai dibuat, yaitu rupiah. Kita sudah disatukan semua oleh rupiah. Rupiah menjadi identitas negara gitu. Jadi rupiah sendiri semakin berkembang desainnya yang juga menceritakan tentang apa saja sih kekayaan Indonesia, pahlawannya siapa aja. Makanya di uang-uang rupiah kita sering menemukan gambar pahlawan, gambar alam, kekayaan hewan, budaya. Itu kita bisa temukan di rupiah dan Bank Indonesia mengangkat itu dalam setiap emisinya. Usai sudah serba-serbi perbankan dari yang dulu hingga yang kekinian. Terima kasih Anda sudah menyaksikan CNBC Indonesia Explained. Sampai jumpa minggu depan. Berkeliling Museum Bank Indonesia seraya mendengarkan kisah-kisah di antara dindingnya, menyadarkan saya jika keberadaan perbankan sesungguhnya telah eksis bahkan sebelum Indonesia merdeka. Satu kilas balik penting yang menempatkan perbankan sebagai bagian tak terpisahkan dari sejarah kita.